Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Terutama bagi Anda yang punya mimpi untuk belajar di luar negeri, khususnya di Australia. Dan saat ini saya sudah tersambung melalui Zoom. Dan kali ini dengan Mas Muhammad Fatan Harsyah Pratama. Dan saat ini sedang menempuh studi di Australia, khususnya di Sydney ya. Untuk lebih jelasnya lagi, kita sapa saja nih Mas Fatan. Halo Mas Fatan, apa kabar? Halo Mbak Dora, kabar baik. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah saya juga sehat dan baik nih Mas Fatan ya. Izin Mbak, ya? mau koreksi tadi saya di Adelaide Mbak, bukan di Sydney. Oh iya, mohon maaf ya di Adelaide. Mohon maaf nih para pendengar Voice of Indonesia. Kenapa pikiran saya ke Sydney ya? Karena Sydney yang bagus-bagus sih. Iya. Oh iya, bisa jadi ya. Kalau Adelaide saya ingatnya koala ya. Benar-benar. Oh ya, lagi di Adelaide ya, lagi menempuh studi di sana. Di universitas mana Mas? Dan mungkin bisa cerita jurusannya apa? Oke, jadi saya lagi kuliah di University of Adelaide Mbak. Itu salah satu group of 8 di Australia. Saya lagi ambil jurusan Project Management. Oke, ini untuk master ya? Enggak, saya bachelor Mbak. Bachelor. Di tahun keberapa nih? Mas Fatan sudah tahun keberapa? Untuk jurusan ini saya tahun kedua. Oke, sudah. Untuk jurusan ini, berarti ada jurusan yang lain? Iya, tadinya saya sempat kayak pindah-pindah karena mencari passion kan. Jadi kayak passion saya sebenarnya loncat-loncat dari yang tadinya. Saya keterimanya sebenarnya engineering, tapi masuknya ke IT dan juga computer science. Dan pada akhirnya ternyata saya tuh tipe orangnya tuh yang suka organisasi dan juga suka memanage orang. Jadi akhirnya saya ambil project management sih. Nah jadi cukup lama sih itu. Oke, tapi yang engineering itu selesai ya? Oh enggak, saya loncat. Jadi loncat jurusan. Oh, itu boleh ya sistemnya ya? Boleh. Jadi kalau misalnya di Australia sebenarnya kalau ada yang nggak cocok, itu bisa kayak loncat aja gitu. Tapi harus mengulang dari awal kah atau boleh langsung ke semester berapa begitu? Jadi apapun yang telah kita pelajarin, mungkin bisa saya ceritain ya. Jadi misalnya saya semester 1 ngambil ini, dan juga mungkin ada 4 pelajaran yang dimana nanti 4 pelajaran ini akan menjadi mata kuliah elektif pilihan. Nah, jadi nanti bisa dimasukkan ke nilainya ke dalam struktur kuliah jurusan yang baru gitu. Oke. Saya ngerti, saya paham juga sih ada beberapa kampus, misalnya saja Universitas Indonesia itu punya beberapa mata kuliah wajib yang memang semua jurusan apapun itu harus ambil itu. Jadi kalau sudah ada yang wajib-wajib, nah tapi nanti kalau sesuai jurusannya baru ambil yang berbeda begitu. Jadi nggak perlu mengulang dari awal begitu kan ya, Mas Fatan ya? Bener banget Mbak. Jadi semua yang telah kita pelajarin, nanti kita bisa transfer itu jadi elektif gitu di sini namanya. Oke, luar biasa nih. Jadi mohon maaf, tadi sudah semester berapa Mas Fatan? Saya selesai semester ketiga, jadi mau semester keempat Mbak. Ini di mana ya kalau boleh tahu ya? Di kampus ya? Oh ini tempatnya? Jadi saya di kampus, tapi saya lagi di tempat teman saya. Jadi teman saya tuh dia tuh kayak punya startup gitu di University of Adelaide. Oh wow. Nah jadi ada ekosistem startup di Adelaide itu di mana orang-orang yang punya bakat dan juga orang-orang yang punya ide bisnis itu langsung dibantu langsung oleh universitas dan juga pemerintah dalam mengembangkan startup mereka gitu. Jadi ada ekosistem itu. Oke. Jadi ini saya ngeliat tempatnya menarik banget nih. Iya benar. Tuh tadi ada yang ngintip Iya, itu teman saya. aku merhatiin ini siapa tadi ya? Walah, nggak apa Mas, lewat aja. Oke, jadi memang ada Uni itu memberikan fasilitas juga yang membantu ya untuk mahasiswa yang ingin mengembangkan diri begitu ya? Bener banget Mbak. Jadi ada beberapa mahasiswa Indonesia juga yang akhirnya karena dia punya startup, punya ide ini tuh akhirnya nama ini startup itu ekosistemnya namanya Think Club. Jadi Think Club itu menarik orang-orang yang punya talenta itu, punya visi misi, akhirnya dia nanti disupport, dijadikan mungkin
ini tuh tempat ini jadi tempat landasan buat dia berdiri gitu, dengan segala fasilitasnya dan juga segala macam. Misalnya kayak di sini ada kopi gratis, ada ruang buat dipakai buat meeting, dan juga misalnya mungkin podcast, karena podcast itu lumayan menarik sih kalau misalnya bisa dipakai juga buat kayak advertisement dan juga marketing. Oke, jadi ada wifi gratis dan mungkin studio kali ya? Iya, semacam itu Mbak di sini. Wow, luar biasa sekali nih untuk kampus Uninya nih ya. Dan ngobrolin soal studi di Australia nih, kenapa awalnya Mas Fatan akhirnya berpikir, oke, saya harus ambil kuliah ke Australia, karena kan tujuan untuk edukasi itu banyak sekali ya tempat-tempat, apalagi mungkin juga Eropa juga cukup luar biasa menggiurkan begitu ya. Apa karena lokasinya yang mungkin cukup dekat dengan tanah air, jadi gampang pulang pergi ya, nggak jauh? Ya, jadi sebenarnya menarik sih kalau kita bandingin kuliah di Indonesia, di Australia dan juga mungkin negara-negara lain. Kan mungkin saya juga punya teman banyak dari LPDP dan juga beberapa beasiswa lain seperti Australia Awards. Kita melihat Australia itu sebagai suatu tempat yang banyak ruang untuk berkembang gitu. Jadi kita bisa lebih betah di sini karena apa? Misalnya saudara-saudara yang di sini itu boleh kuliah sambil bekerja gitu, dengan misalnya minimum itu, maksimum bekerja dalam seminggu itu 24 jam dialokasikan. Nah, jadi dengan biaya hidup yang mungkin nggak mungkin bisa jadi mahal, mungkin ada yang punya keluarga dan sebagaimana macamnya, kita bisa terbantu dengan kemampuan kita untuk bekerja di sini gitu. Dan juga ada banyak pekerjaan yang bisa dilakukan oleh mahasiswa yang ada di sini, sehingga kita kalau misalnya ada inflasi naik, ada kenaikan harga misalnya bahan pokok, kita bisa terbantu dengan kita bekerja gitu sih Mbak. Kalau misalnya di Amerika kan kita lihat Amerika nggak boleh kerja, setahu saya juga. Nah, itu secara legal gitu ya. Dan juga mungkin kalau seandainya ke Inggris nanti baru-baru ini ada peraturan pemerintah yang katanya nggak boleh berkeluarga gitu untuk international student. Nah, sedangkan Australia itu sangat friendly terhadap international student karena juga pendapatan GDP Australia sendiri itu dari jasa penyediaan pendidikan gitu. Jadi apapun itu yang berkaitan dengan international student, maka pemerintah akan mensupport habis-habisan dan juga memastikan bahwa semuanya aman dan juga nyaman gitu. Kalau dari pendapat saya itu sih Mbak. Oke. Untuk sistem pendidikannya sendiri seperti apa nih Mas yang udah belajar di sana? Di sini menarik sih Mbak, kan saya juga aktif di PPI Dunia dan juga PPI Australia gitu ya. Dulu di PPI Australia, sekarang di PPI Dunia. Saya bandingkan dengan mereka yang misalnya kuliah di Eropa atau mungkin di Timur Tengah, mereka itu terus terang lebih agak strict dalam hal misalnya kehadiran gitu. Kalau di Australia kita bisa nggak masuk ke dalam ruang lecture atau mungkin di absen secara lecture, kita bisa melihat lecture itu nanti secara online. Jadi sebenarnya lebih leluasa untuk kita melakukan aktivitas lain. Seandainya kita ada berhalangan gitu. Walaupun kalau misalnya kita ke lecture room, kita akan dapat lebih banyak ambience kayak atmosfer yang wah ini benar-benar belajar beneran nih kayak di uni gitu, nggak cuma kayak zoom-zooman aja gitu. Tapi di sini tuh secara struktur pendidikan itu lebih mendukung gitu aja sih. Jadi kita nggak perlu takut kayak aduh aku hari ini nggak bisa masuk karena aku sakit atau apa, nanti akhirnya aku tinggal pelajaran. Enggak. Tapi kita akan dimudahkan dengan recording dan juga lain-lain sebagainya. Oke, jadi ada kita kan kadang-kadang ada waktu ya yang mungkin tidak bisa hadir, jadi bisa melalui ini sistemnya dalam bentuk video yang sudah direkam dan bisa dilihat kembali ya, atau kita pada saat yang sama kita belajar di kelas dan kita melalui Zoom atau gimana nih sistemnya? Oh enggak Mbak, jadi kita punya sistem sendiri di kampus itu, ada kayak sistem mungkin kalau bisa bilang kayak intra gitu ya. Jadi sistem itu website kampus ataupun software kampus yang akan me-live stream lecturer atau kayak dosen yang akan menerangkan gitu. Bahkan orang yang dari jarak jauh, mungkin mereka yang tinggal di pedesaan, nggak di kota, mereka nggak perlu datang ke universitas buat lihat lecture itu. Nanti setelah lecture itu terstream semua, nanti akan tersimpan ke dalam kayak cloud gitu yang bisa dilihat oleh semua orang gitu.
Jadi seandainya emang mau lihat lagi lecture yang tadi kita nonton secara langsung, kita bisa langsung lihat aja gitu Oke. di web. Ini membantu ya kalau misalnya kurang paham diulang lagi ya, kurang paham diulang lagi. Jadi bisa diulang berkali-kali gitu ya. Bener banget Mbak, dan juga kalau untuk ke Australia gitu ya, rata-rata semua universitas itu standarisasinya sama gitu. Jadi walaupun ada universitas yang dikatakan mungkin nggak termasuk dalam top 100 di dunia gitu, karena kan maksudnya rata-rata di universitas Australia itu yang group of eight itu ada di top 1% dunia, dan juga mungkin ada yang top 2% gitu kan, di urutan mungkin 200 atau mungkin 100 berapa. Tapi secara fasilitas, secara akses ke library, misalnya jurnal-jurnal artikel, dan juga yang membutuhkan biaya gitu ya. Kalau misalnya kita mau lihat jurnal-jurnal yang sudah tenor Scopus atau bagaimana macamnya, kita ada itu Mbak. Bahkan malah lebih lengkap daripada beberapa teman yang ada di Eropa gitu. Jadi kadang-kadang ada teman Eropa, saya pernah ceritakan sama teman saya, jadi temannya dia yang kuliah di misalnya di Belanda, dia itu minta source dari kita juga, karena kita lebih lengkap library-nya gitu. Wow, luar biasa ya. Jadi memang menarik juga nih, dan memang cukup dipahami juga ya kenapa mungkin banyak orang Indonesia yang akhirnya memilih belajar di Australia. Lalu untuk Mas Fatan sendiri untuk kuliah di Universitas Adelaide ini jalur beasiswa atau pribadi nih? Oh, kalau saya pribadi Mbak, Oke. jadi saya pribadi karena juga orang tua saya juga di sini, jadi saya sebenarnya dari sini sejak SMA, jadi saya berkuliah juga, berkuliah sendiri. Saya bekerja, sempat awalnya itu bekerja dulu, ngumpulin uang dan lain-lain. Akhirnya saya berkuliah sendiri. Terus kalau secara beasiswa itu ada juga. Kalau mau kayak gitu, misalnya international student, nanti dia bisa dapat misalnya berapa persen potongan harga untuk masuk ke dalam program gitu di universitas. Kalau dengan misalnya dia mau lanjut master, maka dengan IPK misalnya di atas 3,5, dia akan mendapatkan potongan 30% daripada bayar secara full gitu. Nah, jadi kalau untuk beasiswa mungkin yang saya kenal tuh ada orang LPDP yang datang ke sini, karena juga mungkin kampus-kampus di Australia juga tujuan LPDP gitu kan, program target mereka disekolahkan, dan juga ada juga namanya beasiswa Australia Awards. Nah, jadi itu beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Australia untuk warga negara Indonesia dan juga warga negara lainnya yang saat ini membutuhkan pendidikan gitu. Oke. Kalau untuk dari Universitas Adelaide sendiri itu beasiswanya dalam bentuk potongan begitu ya? Jadi ada yang potongan untuk international student gitu Mbak. Jadi untuk mereka yang secara visa itu adalah student visa dan orang internasional, mereka bisa mendapatkan potongan harga biasanya. Kalau menurut perspektif saya ya Mbak, karena saya kan tahunya di University of Adelaide ya, yang memberikan potongan. Tapi kalau misalnya misalnya kayak di Monash, di Melbourne gitu-gitu, ada juga saya pernah lihat ada beasiswa yang benar-benar kayak fully funded dan juga disupport sama kampus langsung. Jadi biasanya orang-orang yang kuliah itu di sini tuh ada yang beasiswa dari pemerintah Indonesia, ada beasiswa dari pemerintah Australia, dan juga ada beasiswa dari kampus. Seperti itu Mbak. Oke. Dan ini beda-beda ya rewardnya ya. Ada yang potongan, ada yang full, ada macam-macam gitu ya untuk jenis beasiswanya sendiri ya. Untuk teman-teman di sana gitu. Kalau Mas Fatan sendiri kan ini jalur mandiri. Untuk pendaftarannya sendiri itu rumit nggak sih? Pendaftarannya, berarti kalau misalnya saya boleh cerita, saya akan cerita tentang dua jalur ya Mbak. Jadi kalau untuk saya personal, saya itu semenjak SMA sudah di sini Mbak. Nah jadi selesai SMA saya sudah ada namanya kayak pengarahan gitu. Jadi diarahkan untuk mau daftar ke universitas ini, berarti kamu ambil pelajaran ini. Nah nanti kalau misalnya semua terpenuhi, dan juga admisi kamu itu bisa masuk ke universitas ini, maka kamu bisa masuk. Nah, kalau misalnya masuk dari luar, misalnya selesai SMA-nya di Indonesia gitu, biasanya saya tahu teman saya juga, mereka akan gabung ke kelas kayak college gitu Mbak. Nanti mereka akan mendapatkan kayak mungkin penyetaraan dan juga penyetaraan raport, dan juga kayak mungkin kayak pengenalan
atau sorry persiapan yang bisa ditempuh untuk kuliah di sini gitu Mbak, sebelum masuk ke mainstream. Oke, jadi memang ada semacam wadah dulu begitu ya untuk bisa akhirnya tahu cara-caranya dan akhirnya mendaftar begitu di sana ya. Oke, luar biasa Iya sekali benar nih. Mbak. Tadi ngomongin tentang studi di sana tuh sudah luar biasa sistemnya. Lalu apa yang menarik lagi nih kalau untuk studi di Australia mungkin kalau dibandingkan dengan tanah air. Dan aku tuh baru dapat informasi ya. Mungkin tadi kalau kata Mas Fatan kan memang Australia itu pendapatan utamanya itu GDP negaranya itu memang lebih banyak dari pendidikan ya, edukasi ya. Dan beberapa hari kemarin aku tuh dapat informasi ini ada 2 universitas ya, 2 atau 3 universitas di Australia yang membangun cabangnya di Indonesia nih. Itu menurut Mas Fatan gimana? Kalau menurutku ya mungkin itu bagus sih. Kayak misalnya di Malaysia kan juga ada cabang untuk Monash gitu ya. Monash ya. Monash. Nah, kalau misalnya di Indonesia mungkin kalau bisa kayak itu ya mungkin lebih mudah juga Mbak. Dalam arti gini, kita kan mengejar sertifikat ijazah misalnya S1, S2 ataupun degree, itu kan biar kita bisa bekerja secara internasional juga misalnya diakui secara internasional. Dengan kita hidup di Indonesia dan juga mungkin saya tidak tahu ya mungkin secara tuition fee bayar kuliahnya berapa. Tapi dengan kita hidup di Indonesia, kita akan lebih murah dalam hal ongkos hidup gitu Mbak. Biaya hidup ya. Karena di sini ya biaya hidup itu lebih murah di Indonesia. Jadi kalau misalnya kita bisa dapat degree di Indonesia tapi setara kualifikasinya dan kualitasnya dengan di Australia, itu saya rasa oke sih. Itu bagus banget. Jadi orang nggak perlu mikirin nggak perlu budgeting yang terlalu berat gitu. Misalnya kan kalau di Australia ini rent itu seminggu kota besar ya, misalnya katakanlah Sydney atau Melbourne itu kayak mungkin kisaran 300 per minggu gitu Mbak, 3 juta per minggu. Oke. Kalau Itu di kayak Adelaide? itu mungkin itu average ya Mbak, mungkin itu yang agak lebih rendah. Tapi kalau misalnya di sekitaran kota itu mungkin 900, 5 juta, 6 juta per Oke. minggu gitu. Kalau di Adelaide berapa Mas biaya hidupnya? Kalau di Adelaide itu lebih murah Mbak. Jadi Adelaide itu adalah kota kedua termurah di Australia gitu, setelah Tasmania. Nah, jadi mungkin di Adelaide itu sekitar 150 sampai 250, 300 itu dapat Mbak. Jadi kayak mungkin 2,5 juta, 1,5 juta itu per minggu gitu Mbak. Oke. Dibandingkan dengan Sydney yang mungkin 2 kali lipat. Dan juga untuk penyewaan misalnya asrama dan yang apartemen juga mungkin lebih murah ya di sana ya? Iya benar. Di sini tuh lebih murah secara transportasi. Jadi mungkin secara lokasi juga lebih strategis dalam hal mau ke kampus ataupun nanti mau pulang dan juga mungkin mau ke tempat hiburan. Jadi karena Adelaide itu kecil dan kita nggak perlu transportasi jauh-jauh, nggak terlalu kompleks. Jadi mungkin segala hal jadi lebih murah gitu Mbak, dalam hal mobilitas dan sebagainya gitu Mbak. Bahkan kayak apalagi yang murah ya, misalnya di sini tuh makanan mungkin sama ya dengan Sydney dan Melbourne. Makan di sana tuh lebih murah karena supply dan demand mereka tuh lebih Banyak tinggi ya. gitu dibandingkan kita. Tapi ya di sini tuh yang murah itu adalah fokusnya adalah di apartemen dan juga housing gitu sih Mbak. Dan transportasi ya tadi yang tidak terlalu Transportasi. jauh. Benar. Ngobrolin soal makanan nih, tadi udah nyebut nih ya Mas Fatan. Boleh. Kalau di Sydney, di Melbourne kan itu banyak ya restoran Indonesia ya. Di Iya. Adelaide gimana? Jadi kalau di Adelaide itu sebenarnya ada beberapa, tapi nggak sebanyak Melbourne dan Sydney Mbak. Nah, jadi saya tadi kan bilang kalau misalnya di Adelaide itu mungkin makanan itu nggak semurah di Melbourne dan Sydney karena demand di sana itu banyak dan supply di sana juga banyak. Jadi sehingga banyak persaingan, jadi harganya lebih jatuh gitu. Sedangkan di sini kita ada supply, ada misalnya ada restoran, ada 3 atau 4, tapi karena demand-nya sedikit untuk makanan itu, jadi harganya lebih mahal gitu. Oke. Jadi ya mereka yang mengontrol pasar jadi ke restoran. Mereka yang mengontrol pasar, waduh. Berarti harus nabung dulu kali ya kalau untuk mau makan di restoran Indonesia ya. Saran saya daripada beli, mendingan masak Masak ya? Mbak. Karena Oke. di sini
Ya, karena di sini tuh kita lihat ada toko-toko Indonesia yang jual bumbu-bumbu instan. Jadi Toko kita nggak perlu mikirin. Indonesia. Ini toko Iya Indonesia apa benar. toko Asia? Indonesia Mbak. Jadi mungkin kalau misalnya di sini namanya tuh bakbulan Mbak. Jadi di Adelaide itu namanya bakbulan yang terkenal. Jadi dia tuh jual beberapa bumbu-bumbu dasar yang bisa langsung diambil dan langsung aja ditaruh gitu. Kalau misalnya di Indonesia kita butuh dari awal gitu ya, misalnya kayak motong bawang atau Mhm. mungkin harus mikirin campuran jahe sama ini atau apa Mhm. sebagainya. Kalau pakai bumbu instan itu bisa langsung aja gitu kita pakai ini, masukin daging atau apa, udah dicampur jadi aduk, jadi udah dalam waktu sejam. Jadi Oke. lebih mudah sih. Kalau di Indonesia tuh terkenalnya bumbu racik ya. Iya benar, itu sih sebenarnya Mbak. Racik soto, racik rawon. Iya di sini banyak sih. Banyak ya di Jadi situ nggak ya. perlu khawatir. Oke, jadi nggak Iya. perlu khawatir ya. Oke, iya kalau seandainya restoran Indonesia mahal, memang lebih lebih enak sih masak ya. Selain bumbu itu berarti kalau untuk bahan-bahannya sendiri mahal ya, cukup cukup mahal nggak? Seperti semacam beras, daging, lalu sayur-sayuran. Nah jadi kalau misalnya kita banding sama Indonesia, mungkin kayak di sini harganya 10 kali lipat sih. Oh, Jadi misalnya tempe itu di sini lebih mahal daripada daging harganya. serius Karena ya? secara, iya serius. Karena di sini kita kan Australia ini kan dia lebih secara dominan tuh eksportir daging gitu kan, sapi ataupun kambing Oke. gitu ya. Nah, jadi kenapa itu lebih murah? Karena kita lokal gitu. Emang lokal nggak perlu impor, nggak ada tarif dan lain-lain sebagainya gitu. Sedangkan tempe kan datangnya dari Asia gitu, mungkin dari Indonesia, sehingga mungkin apakah kita dapat tarif dari pemerintah gitu ataupun pajak sehingga harganya jadi lebih mahal. Oke. Mungkin kalau dibandingin ya Mbak, tempe itu di sini yang kota kecil Aha. sini, itu mungkin kayak untuk makan sekali atau 2 kali, itu harganya 40.000 Mbak. 40.000. Wow. 50.000. Karena kita ada inflasi 7% kan sekarang. Jadi Oke. sebenarnya harga naik. Inflasi 7% di Itu sini. itu kalau beli gorengan ya di tanah air tuh udah Iya, seberapa banyak bungkus tuh. ya. Gorengannya udah banyak banget tuh, goreng tempe ya. Oke, memang karena memang kalau di tanah air kan karena banyak gitu produsennya. Kalau di sana kan harus impor ya. Kita impor tempe dari negara Asia. Tapi untuk makan daging berarti murah lah ya. Kalau di tanah air kan daging mahal ya. Karena kita juga Indonesia harus impor daging karena tempatnya di sana. Berarti makan daging tuh puas banget ya, Mas Fatan ya. Bener banget sih Mbak. Jadi kalau aku mau bilang ke teman-teman, kalau di sini nggak makan daging, atau mungkin kayak, sekarang kan lagi populer ya Mbak, kayak jadi vegan, jadi vegetarian, ngapain di Australia kayak gitu. Sayang banget gitu, mendingan di sini kita makan daging, apalah perbaikan gizi dan lain-lain sebagainya. Daripada kita menyiksa gitu. Dan dagingnya jenisnya macam-macam ya. Ada teman aku tuh yang kesana bilang, udah cobain belum daging kanguru begitu kan? Daging daging-daging yang oh ya yang mungkin di Indonesia belum pernah kita coba begitu ya. Mas Fatan sudah coba daging kanguru? Saya belum sih Mbak. Kalau kanguru mungkin ada niat nanti ya, tapi saat ini baru bisa baru nyoba itu aja sih, kayak sapi atau kayak kambing gitu. Oke. Yang mainstream aja bisa. Yang itu belum coba ya, mungkin nanti bisa coba. Ya Mas Fatan, mungkin nih kalau para pendengar Chef Voice of Indonesia punya keinginan atau mimpi untuk belajar di Australia, tipsnya apa nih? Tips simpelnya lah ya. Oke. Tips simple ya. Saya mungkin kalau tips itu ada beberapa ya Mbak. Jadi mungkin yang pertama, kita harus tahu kebutuhan kita dulu. Misalnya katakanlah kita bukan penerima beasiswa atau seandainya penerima beasiswa pun, kita mungkin mempertimbangkan biaya hidup gitu ya. Jadi mungkin kita mulai survei, mulai research di mana kira-kira kota yang sesuai dengan kebutuhan kita dan keinginan kita, tapi tidak tidak menguras biaya banget gitu ya Mbak. Nah, karena penting Mbak, kalau misalnya kita sebagai student di sini gitu ya, kalau misalnya kita kan pengen hidup kita tenang dan aman gitu ya, nggak pengen aduh, dompetku lagi kering gitu kan di sini, nanti belajar nggak fokus. Jadi mungkin pilih kota-kota yang biaya hidupnya nggak terlalu mahal, terus juga nanti mungkin pilih tempat-tempat yang nggak terlalu mahal juga. Jadi di sini itu kita harus punya koneksi yang banyak sih Mbak sebenarnya. Jadi cari koneksi yang banyak, komunitas yang banyak, bergaul dengan semua orang, baik dari mereka dari golongan student maupun bukan student, karena kita akan sangat dibantu sama mereka, baik dalam hal mencari pekerjaan ataupun dalam hal
apapun itu, kalau ada masalah kan kita butuh orang gitu ya. Terutama bayangin aja misal kita kuliah sendiri di luar, kita nggak jauh dari keluarga, tapi kita kayak mau hidup masing-masing. Kalau seandainya kita kenapa-napa, yang bantu kita kan pasti orang-orang sekitar kita juga gitu. Jadi bentuk komunitas dan juga keluarga di sini, jangan sombong ataupun ngerasa tinggi sehingga nanti akhirnya kita sebatang kara gitu. Jadi itu nggak bagus. Nah terus kalau saya sih terus terang di sini tuh kerjaan itu sangat baik. Australia itu sangat baik dalam hal penerimaan terhadap semua orang gitu. Karena Australia itu sangat menerima student maupun imigran gitu. Jadi kalau misal kita bandingkan dengan negara lain, mungkin di Eropa ataupun yang bukan negara multikultural, karena Australia itu sangat multikultural, Mbak. Jadi kita itu ada namanya Australian value. Jadi nilai-nilai Australia di mana semua orang itu dianggap setara dan juga semua hal itu harus dijalankan dengan adil gitu misalnya gitu. Jadi nggak ada namanya karena kamu Muslim kamu nanti dikucilkan ataupun dibikin seakan-akan kamu itu nggak harus di sini gitu. Padahal sebenarnya semua orang itu sama. Jadi ada seperti itu. Nah jadi mungkin tips saya adalah kenali kota yang ingin ditinggali, tempat kuliah yang pengen dicari, universitas, dan juga mungkin tingkatkan bahasa Inggris, baguskan IELTS gitu, IELTS ada mungkin 6 atau 7, dan juga itu dia yang bentuk komunitas di sekitar gitu. Jadi beradaptasi dan juga terbuka secara pikiran maupun secara pergaulan gitu sih, Mbak. Betul sekali. Mungkin bisa tengok-tengok akun PPI ya kalau punya keinginan untuk sekolah di Australia. Untuk PPI Benar. Adelaide sendiri di akun Instagramnya apa, Mas? Oh, kalau di Adelaide itu kita ada 3 PPIA, Mbak. Jadi ada PPIA Flinders, ada PPIA University of Adelaide, ada PPIA UniSA. Dan juga kalau misalnya yang pusat itu Australia, PPIA Australia. Oke, jadi bisa tengok-tengok dan mungkin juga kalau ada hal yang ingin ditanyakan bisa ya menghubungi atau DM begitu ya di akun Instagram official dari teman-teman PPI di Australia. Ya terima kasih Mas Fatan untuk waktunya ya. Salam untuk teman-teman Indonesia di sana, para pelajar Indonesia di Adelaide ya. Iya, siap Mbak. Sama-sama, terima kasih udah diundang ya. Terima kasih. Jangan lupa coba daging kanguru ya Mas Fatan ya. Siap Mbak, nanti saya habis ini langsung ke restoran cari kanguru. Terima kasih Mas Fatan. Sampai jumpa kembali. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.